Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita masih di kota Jogja, tapi kita akan menuju ke Kulon Progo. Kulon Progo tuh masih masuk Jogja kan ya, Bobers? Walaupun lokasinya agak di nggak tahu deh utara atau selatan, tapi maksudnya Kulon Progo tuh masih masuk di kawasan Jogja, dan kita nanti dari Kulon Progo mau lanjut ke Magelang, terus ke Batu, nanti baru ke Banyuwangi, baru sampai ke Bali. Nah, ini di Kulon Progo kita mau nyobain satu villa yang cakep banget. Villanya tuh depannya tuh pemandangannya sawah gitu, terus ada kolam renangnya juga, walaupun kolamnya kecil gitu ya, tapi villanya cantik banget pemandangannya. Dan harganya tuh masih termasuk ramah kantong ya, Bobor. Harganya sekitar 2 jutaan aja. Tapi kapasitasnya bisa untuk 6-8 orang. Jadi cocok buat yang mau rame-rame. Dan untuk lokasinya Kulon Progo ini sekitar 40 menit dari kota Jogja. Terus jalanannya sih nggak macet, Bobor. Jalanannya udah mulus semua. Terus ini karena kita udah beberapa hari, kita mampir ke laundry dulu ya. Kita ngedrop laundry dulu. Terus laundry di sini tuh masih murah banget, cuma 8.000 per kilo, yang udah ekspres tuh ya, udah 24 jam gitu. 24 jam udah masuk ekspres belum sih? Ya pokoknya 24 jam, jadi itu cuma 8.000-an. Nanti Bobers bandingin sama laundry di Kota Batu, apalagi di Nusa Dua. Aduh, itu Nusa Dua laundry termahal kayaknya. Dan kita udah ngedrop laundry, sekarang kita lanjut menuju ke villanya. Namanya adalah Kembang Menoreh Villa. Nah, ini kita belok ke sebelah sini, Bobers. Tuh, jadi ini tuh Kulon Progo, tapi dia punya pemandangan Bukit Menoreh. Bukit Menoreh tuh kayak perbatasan antara Kulon Progo sama Magelang ya, Bobers. Jadi kalau biasanya kita lihat Bukit Menoreh itu dari Magelang. Nah, ini kita lihatnya dari daerah Kulon Progo. Ini juga ada tempat yang namanya Menoreh View, terus ada Kembang Menoreh. Di sini belum terlalu banyak villanya ya, Bobers, dan ini Kembang Menoreh, tempat yang kita tuju ini bisa dibilang villa baru yang ada di sana. Terus ini udah kelihatan kiri kanannya sawah. Ini kayak apa ya? Kayak desa impian banget gitu, Bobers. Ini Bocan kelewatan deh kayaknya, karena udah sampai Menoreh View tapi ternyata villanya tuh di belakang. Akhirnya kita muter balik, terus setelah nanya lagi, terus ternyata di sini nih tempatnya nih. Nah, ini ada tulisannya sih kecil tuh, Kembang Menoreh, cuma tadi kayaknya kelewat, ke skip. Ini kita langsung turun aja, Bobers. Jadi ini tuh villanya baru jadi banget, baru sekitar sebulanan gitu ya. Jadi untuk kayak misalnya housekeeping terus segala macamnya itu kayak masih apa ya, Bobers, masih belum smooth gitu loh. Apalagi kemarin tuh pas liburan lebaran tuh kayak rame banget. Jadi mereka kayak agak back to back, agak kelabakan untuk nyiapin segala macem. Jadi pas Bocan sampai itu kamarnya belum jadi, belum siap gitu. Jadi ya udah kita cari makan dulu. Terus Bocan direkomendasiin juga sama villanya untuk nyobain Rumah Rindu. Nah, ini nih makanan yang udah Bocan pesen. Ini katanya daging, tapi ini menu, Bocan lupa namanya menunya apa, tapi itu menu kesukaan khas Sultan. Terus ini ada bebek goreng. Ini bebek gorengnya juga enak. Terus ada ini bakso tapi pakai kuah kayak sayur lodeh. Pokoknya ini makanannya approve semua sih ya, Bobers. Tuh, ini ada nila nyat-nyat, makanan khas Bali, tapi dia ada juga di menu Jogja ini, dan semua makanannya enak. Terus pemandangannya juga bagus, pemandangannya tuh persawahan. Ini tempatnya recommended sih. Jadi kalau misalnya nanti Bobers nginep di daerah sini, nggak perlu pusing cari tempat makan, karena di sekitarnya tuh banyak kafe-kafe yang punya pemandangan persawahan seperti ini nih. Dan kita udah selesai makan, kita balik lagi ke area villanya. Nah, ini nih penampakan Kembang Menoreh Villa. Jadi dia tuh ada 5 unit dan dia punya 2 kamar tidur. Nanti kita langsung masuk ke dalam aja ya. Nah, ini kamarnya. Harganya berapa? Harganya 2.400.000. Kapasitasnya bisa untuk 6-8 orang. Jadi ada 2 kamar tidur, tapi nanti Bobers dapat extra bed juga.
Nah ini kita langsung masuk, tadi tuh dari pintu ada kamar pertama, tapi kita lewat dulu ya, kita langsung ke depannya. Di sini ada area dining, ada area living room, dan dari living room ini ada pintu kaca. Pemandangannya tuh bagus karena langsung ke perbukitan dan berlatar sawah-sawah hijau. Terus di sini AC-nya dingin, dia nggak pelit AC ya Bobors. Jadi ruangan segede gini dan ceilingnya tuh kan tinggi ya, tapi AC-nya tuh tetap kuat gitu. Kalau untuk cuaca di sekitarnya kan pasti daerah Jogja, daerah Kulon Progo segala macam nggak terlalu beda jauh ya. Ini bukan cuaca yang adem, yang dingin gitu, jadi pasti perlu AC. Nah ini AC-nya kuat sih. Terus ada smart TV juga di depannya, ada sofa, terus di sampingnya ada area makan dan ada mini pantry. Ini disediain dispenser air minumnya juga, dia pakai air minum yang bukan isi ulang. Itu kekhawatiran Bocan. Kadang-kadang kalau nginep di villa tuh pasti Bocan cek dulu itu dispensernya apa gitu. Kalau ini dispensernya tuh air isi ulang yang sekali pakai gitu loh Bobors, tahu kan ya, yang galonnya sekali pakai, jadi kayaknya udah trusted banget. Terus ini ada kulkas juga, ada magicom, disediain kopi, teh, dan mie instan. Nah kita udah lihat dapurnya, sekarang kita lihat kamar pertamanya. Di sebelah sini ada satu kamar tidur, kamar tidurnya luas, ini bisa ditambahin extra bed juga, jadi nanti tergantung Bobors nginepnya sama berapa orang. Terus ini ada satu ranjang ukurannya queen size, terus ada lemari minimalis gitu, di depannya juga ada meja rias, ada AC juga. Terus ini kamar mandinya nih Bobors. Kamar mandinya agak open space ya. Lantainya pakai batu-batuan gitu, terus di tengahnya ada wastafel, di sampingnya itu toilet. Kamar mandinya bersih karena ini emang masih villa baru juga. Terus walaupun dia pakai warna-warna pastel seperti ini ya, terus disediain dental kit segala macem. Sekarang kita mau lihat di lantai atasnya. Ini ada tangganya agak tinggi nih Bobors, karena bangunannya tuh emang tinggi, dari ceiling aja kelihatan tinggi ya, tapi dia kayak dibagi dua gitu. Di sini kamar, di seberangnya emang sengaja nggak dibikin apa-apa biar view-nya lebih bagus. Nah kalau kamar kedua ini dia ada kamar mandi juga di dalamnya. Jadi kamar mandi total ada 2, kamar tidur ada 2, terus juga ada fasilitas AC, ada meja rias juga, dan ini bisa lihat pemandangan persawahan karena posisinya agak ke belakang yang ada sawah. Terus di sini kamar mandinya ada batapnya Bobors nih ya, kamar mandinya luas. Terus ini batap, terus di depannya batu-batuan, jadi beceknya nggak kemana-mana. Walaupun agak berjenjang-jenjang ya, jadi batap di bawah, terus klosetnya agak naik level, terus wastafelnya turun level lagi. Tapi ini mungkin cara ngakalin biar beceknya tuh nggak kemana-mana. Terus dipercantik sama tanaman juga biar nggak plain banget. Ada sabun shampoo juga tuh, ada mejanya, jadi nggak bolak-balik. Sekarang kita lihat area di depannya lagi ya Bobors. Jadi kamar mandinya tuh dibikin yang tengahnya tuh ada tempat anduknya segala macem. Terus ini ke depannya bisa lihat sawah sama area living room. Dan itu TV-nya udah smart TV ya Bobors. Cuma kemarin tuh internetnya kadang suka putus nyambung sih ya. Dan kita lihat pemandangan paling cakep yang ada di villanya tuh ya, keluar pintu langsung lihat persawahan. Walaupun ini pas Bocan nginep sawahnya tuh baru ditanemin tuh ya Bobors, belum yang ijo-ijo sampai udah gede gitu. Kayaknya sih beberapa minggu ke depan bakalan bagus banget nih pemandangan di sini. Nanti kalau misalnya Bobors mau booking villanya, Bobors bisa WhatsApp di nomor ini, nanti bisa tanya juga sawahnya lagi dalam posisi apa gitu kan ya, apalagi botak apalagi enggak, biar nggak zong pemandangannya. Dan ini suasana malam harinya. Kolam renangnya ini dia bukan kolam renang sih ya Bobors, kolam rendam karena areanya nggak terlalu luas, jadi kolam rendam aja. Terus kita bisa berendam di situ sambil lihat pemandangan sawah, dan kolamnya air dingin, tapi nggak masalah karena cuacanya udah panas gitu, malah enak, malah seger. Nah pas kita malam-malam stay di sini liatin sawah, terus tahu-tahu di sana ada yang nyalain kembang api. Jadi nebeng, kita ikutin lihat kembang api dari sana. Di sini karena di depan sawah ya Bobors, pasti serangga tuh ada. Jadi Bobors jangan lupa tutup pintunya.
Terus untuk makan malamnya kita pesen olive fried chicken. Ini ayam kebanggaan kota Jogja ya. Ada olive fried chicken sama ada rocket chicken. Nah biasanya antara rocket atau olive nih. Terus ini suasana malam hari di depan villanya, dan besok kita mau tur, kita mau naik jeep. Nah ini selamat pagi, pemandangan pagi hari dari buka selimut langsung bisa lihat pemandangan ijo-ijo, makin turun ke bawah makin seger viewnya ya Bobors tuh. Cakep banget kan. Jadi kalau misalnya Bobors tuh udah bosen, bukan udah bosen ya, lagi pengen cari ketenangan gitu ya. Kalau di Jogja kan kayak terlalu rame. Nah Bobors pengen cari ketenangan, coba nginepnya di daerah Kulon Progo. Bobors cobain villa ini karena lokasinya tuh nggak yang hiruk pikuk, walaupun kalau Bobors yang lagi pengen rame nanti agak bingung gitu ya, malam ngapain gitu, paling cuma nonton doang. Tapi nggak apa-apa, barangkali Bobors mau istirahat dan cuma mau reset, nikmatin pemandangan, ini recommended nginep di sini. Terus untuk harga villanya itu udah termasuk sama sarapan juga ya Bobors. Nah kalau untuk villanya itu dia belum punya restoran karena emang baru buka banget, jadi dia belum punya resto. Dan ini restonya dia tuh ngambil dari warung makan yang lokasinya deket banget sama villanya, dan ini makanannya enak, namanya Mbok Tinung ya, Mbok Tinung gitu deh Bobors. Lokasinya cuma berapa ya 5 langkah dari villa deh, deket banget gitu. Nah ini Bocan dapat sarapan, ini dapat, nanti Bobors bisa pilih mau menu Indonesia atau mau American breakfast atau mau English breakfast. Nah ini kita pilih Indonesia aja. Ada nasi goreng, ada nasi bakar. Nasi bakarnya juga enak nih Bobors tuh. Ada sambelnya juga. Terus disediain buahnya juga seger-seger. Terus sama disediain fresh juice. Jadi walaupun sarapannya ala carte ya, tapi ini sarapannya niat. Kayaknya masih oke banget gitu loh Bobors. Berasanya kayak lagi makan di resto, bukan kayak sarapan buffet yang biasa aja, tapi ini lebih enak gitu. Nah kita habis sarapan, sebenarnya harusnya nih nggak usah sarapan sih ya, sebenarnya tuh jeep tour dulu, karena kalau kita terlalu siap nanti panas. Ini jeep tournya tuh enaknya tuh jam 6 pagi, cuma karena kita agak kesiangan jadi ini jeep tournya sekitar jam 7-an gitu. Nah ini langitnya biru banget. Terus untuk harga jeep tournya ini kalau nggak salah kemarin Bocan 400.000 nanti Bobors bisa pilih mau keliling di sekitaran Menoreh, karena di sekitar villanya aja tuh pemandangannya udah bagus banget Bobors. Tapi nanti ada rute-rute beda dan harganya mungkin beda ya. Terus jeep tournya ini 400 ribu tuh bukan buat per orang, tapi 400 itu satu jeep dan bisa diisi sekitar 4 orang nih. Kemarin Bocan 4 orang, mungkin kalau anak lebih kecil bisa nambah 5 kali ya. Nah kita keliling-keliling lihat pemandangan sawah pagi-pagi sambil naik jeep ya Bobors tuh. Ini tuh Bocan salut sama daerah Kulon Progo ya, karena dia itu subur banget gitu. Dia tuh bener-bener dianugerahin sama alam yang subur, mulai dari sumber airnya, terus juga sawahnya banyak banget. Kulon Progo ini kayak beneran surga tersembunyi gitu, yang nggak terlalu banyak lalu lalang, tapi ini tuh ini pesonanya harus Bocan bingung ya Bobors, antara pengen ngasih tahu ada tempat sebagus ini gitu ya biar Bobors pada tahu, tapi di sisi lain kayak jangan pada tahu deh, ini nanti kalau terlalu ramai jadi jelek. Tapi ini buat Bobors aja ya, ini Bocan kasih tahu buat Bobors aja. Ini tuh cakep banget, Bobors harus cobain nginep di daerah Kulon Progo sini. Pilih villanya Kembang Menoreh, ini bakalan beda banget sama pengalaman nginep di Jogja seperti biasanya. Nah ini kita ada di spot yang namanya Bocan lupa Menoreh apa gitu. Terus itu ada pemandangan gunungnya, cuma kemarin sayangnya lagi ketutup awan jadi gunungnya nggak terlalu jelas. Tapi kalau pas cuacanya lagi cerah tanpa awan itu spot fotonya bakalan bagus banget, karena bisa kelihatan Merapi sama Merbabunya gitu Bobors. Terus sepanjang jalan ini kita juga bakal lewatin banyak kafe. Nah ini katanya kafe pertama yang ada di Kulon Progo, namanya Kopi Ampirono. Jadi kita disuruh mampir. Terus itu sawahnya cakep, gak kalah sama sawah di Ubud atau di Tegalalang, karena ini Bobors masih banyak persawahan yang terasering juga. Terus nggak terlalu banyak kafe, ada kafe tapi nggak yang dikit sini kafe di sini kafe, nggak yang nutupin pemandangan gitu loh. Jadi kayak masih oke banget Bobors tuh ya, pemandangannya cakep banget ya kan. Bayang pagi-pagi sekitar jam 6-an keliling-keliling di sini, hawanya segar tuh. Ini
bagus banget deh Bobers, gak perlu jauh-jauh ke Ubud gitu ya, apalagi Ubud udah crowded juga. Enakan di sini di Kulon Progo Bobers, lebih murah ya kan. Dan ini kita berhenti di Tinitah Cafe. Ini Bocan pengen banget kayaknya mampir di sini, cuma kemarin itu jam 9 dia belum buka Bobers. Tuh, ini hawanya enak banget kan kalau misalnya kita duduk di sini sambil pesen kopi, sambil nyemil pisang goreng atau singkong goreng gitu. Tuh, ini perfect nih. Nanti kalau Bobers ke Kulon Progo, usahain pagi-pagi jam 10-an nyampe sini karena ini cafe dengan best view. Bocan kemarin udah coba di cafe sana kan, masih agak tertutup. Kalau di sini enak banget hawanya. Dan ini spesial buat manjain mata Bobers tuh. Ya ampun, Kulon Progo cakep banget. Harus dijaga ini ya Kulon Progo, jangan nanti kebanyakan kafe, kebanyakan villa jadi sawahnya habis. Ya boleh lah ada villa dikit-dikit, posisinya harus oke gitu loh, jangan makanin sawahnya. Dan kita udah jalan-jalan sekitar 1,5 jam, padahal gak kemana-mana gitu, maksudnya gak mampir kemana-mana, cuma berhenti lihat sawah, foto, terus ngedrone. Terus tadi mampir di Tinitah, cuma sayang Tinitahnya belum buka. Tapi misalnya Bobers pengen ngopi atau sarapan di tempat lain, di sini juga banyak. Cuma karena Bocan udah sarapan tadi di villa tuh ya, jadi ya kita lewat aja. Nah kalau ini namanya Menoreh titik nol nih, ini Menoreh view. Jadi Bobers dari jalanan tengah sini nih nanti ke sana itu bener-bener jalanan lurus tuh, lurus, kiri kanannya sawah sampai bukit. Nah itu tuh yang titik teramainya di daerah Menoreh Bobers. Kapan-kapan cobain ya ke Kulon Progo ini. Dan Bocan udah sampai villa, langsung siap-siap mau check out. Kita mau pindah tempat lagi, road trip, pindah hotel kemana lagi, nanti tungguin di episode berikutnya ya Bobers. Sekian review Kembang Menoreh dari Bocan. Untuk pemesanannya Bobers bisa WhatsApp ke nomor ini, nanti Bocan tulis juga di deskripsi box ya. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan.